اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم amin. Tafdhil wa ihtirami yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, asatidah, segenap para tokoh masyarakat, sesepuh jajaran pimpinan dan takmir Masjid Al-Muhajirin, segenap hadirin hadirat, ayahanda, para ibunda, jamaah salat fajar subuh, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia, Ahad pagi tanggal 25 Muharram 1442 Hijriah bertepatan dengan 13 September 2020, melanjutkan kajian kita dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram fi Ahaditsil Ahkam karya Ibnu Hajar rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Sedikit mengulang apa yang telah kita baca. Pertama yang sudah kita baca adalah hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Tema kita masih tentang zikir atau wirid, bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya setiap selesai melaksanakan sholat. Hadis yang telah kita baca yang pertama adalah hadis Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi dabari kulli salatin maktubah. Rasulullah membaca setiap selesai sholat fardu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu. Riwayat lainnya lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Riwayat yang lainnya lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Al-hadits muttafaqun alaih. Hadis yang kedua an Abi Sa'id an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwad bihinna dabara kulli salat. Rasulullah berlindung kepada Allah setiap selesai salat. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. Hadis yang ketiga wa an Thauban radhiyallahu ta'ala qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salati istaghfarallah thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya beliau istighfarallah thalathan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Waqal, kemudian beliau berkata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Kemudian hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sabbaha dabara kullu salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99. Siapapun orangnya selesai salat membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali,
takbir 33 kali. Fatilka 99 dan total jumlahnya itu adalah 99. Wa qala tamamul mi'ah, disempurnakan kehitungan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu, Allah Ta'ala mengampuni seluruh kesalahan, seluruh dosa, seluruh khilaf. Walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun kesalahan dosanya sebanyak buih di lautan. Ada riwayat lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada riwayat lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya hadis Abi Hurairah, yusabbihuna 'ashran wa yahmaduna 'ashran wa yukabbiruna 'ashran. Rasulullah bertasbih 10, bertahmid 10, bertakbir 10. Ini riwayat lainnya dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fasaqat al-ukhra, riwayat lainnya juga ada yusabbihuna 25 wa yusabbihuna 25 tasbihah wa mithlu at-tahmidah wa mithlu at-takbiran. Riwayat lainnya Rasulullah bertasbih 25 kali dan tahmid 25 kali, kemudian takbir 25 kali. Yang diriwayatkan sahabat Zaid bin Arqam, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian yang sudah kita baca, An Mu'adz bin Jabal. Ini sudah belum? Mu'adz bin Jabal belum? Pada hari ini Mu'adz bin Jabal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila an qala. Wa 'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Usika ya Mu'adz la tad'anna dabara kulli salatin an taqul Allahumma a'inni 'ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i fi sanadin qawi. Hadis berikutnya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, yaitu Mu'adz, "Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz." Usika itu wasiat. Kenapa kalimat wasiat? Seperti ketika sholat Jumat, usikum menafsi bitaqwallah, saya wasiatkan. Kenapa sih katanya adalah wasiat? Enggak, saya perintahkan gitu ya, saya anjurkan, saya himbau. Tapi kalau tanya usika, saya wasiatkan. Kenapa ada kalimat wasiat? Pilihan kata itu memang benar-benar punya makna yang berbeda. Wasiat itu sesuatu yang harus dilaksanakan, nggak boleh ditinggalkan. Saya wasiatkan harta saya sepertiganya untuk masjid. Oh, harus dilaksanakan. Instruksi dari presiden. Wasiat itu instruksi yang harus dilaksanakan. Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, la tad'anna, jangan sampai engkau tinggalkan. Ini sangat mewanti-wanti ya. Kalimatnya saya wasiatkan engkau. Kemudian la tad'anna, jangan sampai engkau meninggalkan. Dabar kulli salat, selesai salat, antaqul, engkau berkata, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku, bantu aku. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, kuatkan aku
ala dzikrik, agar senantiasa berzikir kepada Engkau, wa syukrik, agar senantiasa bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, agar selalu beribadah dengan baik. Minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wasiat dari Rasulullah kepada. Hadis berikutnya, sebelum lanjut ya. Hadis tadi Rasulullah satu usiat, benar-benar mewanti-wanti, berwasiat, menginstruksikan. Satu. Kedua, kalimatnya la tada'anna, jangan sampai engkau tinggalkan. Larangan ya, larangan. Oke, dari hadis ini saja, dua kata ini bahwa Rasulullah itu berwasiat kepada Mu'adz. Kemudian Rasulullah mewanti, jangan sampai engkau tinggalkan larangan. Yang ini sama-sama kan? Ini kan hadis ya. Kalau kita meninggalkan zikir tadi, dosa apa enggak? Larangan enggak ya? Bahkan mewanti-wanti, la tada'an, jangan sampai engkau meninggalkan. Kalau kita tinggalkan bagaimana? Setiap saat kita nggak pernah baca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Berarti kita sudah meninggalkan. Padahal Rasulullah berwasiat jangan sampai meninggalkan. Dosa nggak sih kita? Gitu ya kira-kira. Disitulah kita perlu belajar lebih mendalam bahwa tidak semua perintah itu menjadi wajib, bisa sunnah, dan tidak semua larangan itu lantas jadi haram. Bisa juga makruh, bisa khilaful aula. Ada haram level terendah, kalau mengatakan ada makruh yang di atasnya lagi mendingan, ada khilaful aula, ada mubah. Nah, kita nggak bisa tanpa belajar dari ulama lantas cukup bagi kami Quran dan hadis. Nah, ini contohnya. La tada'anna, jangan engkau meninggalkan. Ini larangan. Nah, kalau kita melanggar larangan Rasulullah, faktanya kita meninggalkan, kita tidak membaca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, kita nggak pernah baca itu. Nah, berarti haram, dosa. Nggak begitu ya. Yang ini harus sampaikan bahwa memang kita butuh para alim ulama, para muhaditsin, para mufassirin, karena mereka lebih tahu detail, mereka lebih tahu ma'ani, mereka lebih tahu apa yang diinginkan dari teks-teks hadis atau Al-Quran. Tidak semua perintah itu lantas menjadi wajib, karena bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Juga tidak semua larangan itu lantas bermuara kepada haram, karena bisa jadi muharram, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi khilaful aula, bisa jadi mubah. Dan kita perangkat keilmuan kita terlalu minimalis untuk mencapai kemampuan. Baik, lanjut. Hadis berikutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dabara kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa zada fihi at-Tabarani wa qul huwallahu ahad. Hadis berikutnya, Abi Umamah wa huwa Iyas bin Tha'labah Al-Harithi Al-Ansari Al-Khazraji. Yang dimaksud Abi Umamah karena dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi
Ada namanya An Abi Umamah Al-Bahili. Di hadis Al-Arba'in An-Nawawi ada salah satunya Abi Umamah Al-Bahili. Ada nama keluarga belakangnya Al-Bahili. Di sini juga Abi Umamah, tapi bukan Abi Umamah Al-Bahili, ini Abi Umamah yang lain. Abi Umamah Al-Ansari Al-Khazraji. Disampaikan di sini lam yashhad badran. Abi Umamah ini melewatkan perang Badar. Emang sebetulnya karena sahabat itu banyak, tetapi masing-masing punya pencapaian prestasi yang berbeda. Sahabat Rasulullah banyak, tapi pencapaian prestasinya beda. Contoh, mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum yang semenjak awal Islam muncul di Makkah, Rasulullah diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, menyampaikan dakwahnya di kota Makkah. Ada sebagian sahabat yang tidak banyak di masa-masa awal Islam di Makkah itu menyatakan keislamannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, langsung masuk Islam dan ikut berjuang bersama Rasulullah. Itu mendapatkan gelar As-Sabiquna al-awwaluna minal mu'minin. As-Sabiquna al-awwalun, kelompok pertama yang masuk ke dalam agama Islam, kelompok pertama yang langsung beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kelompok pertama? Kelompok pertama itu masih jumlahnya sedikit, minoritas yang harus menghadapi hegemoni mayoritas. Mereka itu minoritas di bawah tekanan dan tertindas. Mereka yang semenjak waktu awal berjuang dan gak enak. Selanjutnya ada namanya Ahlul Hijratil Ula, kelompok sahabat yang hijrah yang pertama kali. Hijrah yang mana ini? Al-Hijratul Ula itu adalah hijrah yang dipimpin oleh sahabat Rasulullah Utsman bin Affan tahun kelima. Kalau Habib tidak salah, bisa dikoreksi ya nanti. Tahun kelima setelah kenabian, Utsman bin Affan memimpin beberapa keluarga atau sahabat hijrah meninggalkan Mekah, tapi hijrahnya ke Ethiopia, Habasyah, Afrika. Ini Ahlul Hijratul Ula. Kenapa? Gak enak. Orang hijrahnya ke Afrika. Hijrahnya ke Afrika nggak enak, bukan hijrah ke Madinah. Madinah enak loh ya. Madinah itu di jauh pergelangan kurma. Madinah itu enak. Tapi hijrah ke Ethiopia, hijrah ke Afrika, Soro itu Soro itu hijrah ke Ethiopia itu Soro, bukan ke enak. Ahlul Hijratil Ula. Kemudian ada yang disebut, ini contoh-contoh pencapaian prestasi kira-kira begitu ya. Contoh lagi ini, salah satunya Ahlul Badr. Ahlul Badr. Mereka sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Kenapa perang Badar? Perang Badar itu kontak senjata pertama antara kaum muslimin dengan jumlah 313 yang tidak siap berperang dan harus menghadapi 1000 orang Makkah yang siap berperang. Dan mereka kaum muslimin muhajirin ini sudah punya pengalaman buruk selama di Mekah, itu menjadi korban persekusi, korban kriminalisasi, korban bully, korban prank. Sudah jadi korban seperti itu di Mekah, sekarang harus berperang dengan jumlah 313 dan melawan 1000 orang. Bedanya apa? Bila kalau dulu cuma dipersekusi, cuma di-prank, cuma dibully begitu, nggak sampai pada batasan bunuh-bunuh. Tapi sekarang, mati. Jelas ini tujuannya adalah perang, mati. Ini Ahlul Badr. Ahlul Badr, sahabat yang ikut serta dalam perang Badar 313 jumlahnya itu, dan tidak siap untuk berperang. Tidak siap untuk perang kok. Karena perang itu butuh anggaran, butuh persiapan.
butuh baju besi, butuh tameng, butuh amunisi, butuh panah yang banyak, butuh anak panah, butuh logistik yang banyak. Dan ini tidak siap untuk itu. Tapi ya sudah, berangkat. Bonek. Perang Badar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sehari sebelumnya di waktu asar, beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tengadahkan tangannya, beliau angkat tangannya, beliau berdoa sepenuh hati, berderai air mata, nangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah Rasulullah nangis berderai air mata benar-benar meminta dan memohon. Tapi kali itu Rasul benar-benar meminta kepada Allah. Sampai lidah beliau yang ada di pundaknya jatuh. Abu Bakar berada di sampingnya mengalami. Kemudian menenangkan, hasbuka ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah, cukup. Engkau benar-benar terbawa emosi yang demikian. Kenapa? Karena memang tidak siap. Nah, kalau ini memang terjadi dan tidak tertolong, habis umat Islam, habis agama Islam, tidak ada suaranya. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan demikian sepenuh sekhusyuk-khusyuknya. Nah, ini disebut dengan Ahlul Badar. Maka sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu innahu ahlul badar, innahu ahlul badar, innahu min ahlil badar, innahu min ahlil badar. Ini orang termasuk ahlul badar. Kalau punya ahlul badar itu punya bintang penghargaan. Ada nanti, ini bedanya. Nanti ada sahabat yang setelah perang Badar, setelah perang Uhud baru masuk Islam. Contohnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang dari kota Makkah yang mampu memukul mundur pasukan kaum muslimin ketika perang Uhud. Khalid prestasinya luar biasa, tapi di barisan yang salah, kira-kira begitu. Makkah Madinah, orang-orang Makkah, orang muslimin Madinah, yang berhasil memukul mundur kaum muslimin ketika perang Uhud adalah pasukan kavaleri berkuda di bawah pimpinan Khalid. Dan setelah itu barulah Khalid masuk Islam. Maka Khalid bin Walid beda dengan Ahlul Badar, beda dengan Ahlul Hijratil Ula, beda dengan as-sabiquna al-awwaluna minal mu'minin. Nanti ada lagi yang mereka masuk Islam ketika sudah Fathu Makkah, kota Makkah sudah ditaklukkan, orang-orang Makkah menyerah. Orang yang menyerah kalah pilihannya adalah dieksekusi mati atau menjadi hamba sahaya budak. Pilih mana kira-kira? Harta apa nyawa? Tuh iya, orang kan begitu. Pilihannya adalah jadi hamba sahaya budak atau dieksekusi mati. Minta mana? Hamba saya tidak enak loh ya. Hamba saya itu budak, Anda diperjualbelikan seperti hewan ternak sudah. Suruh kerja, tidak butuh jual, nggak digaji, dipelihara seperti hewan, kasih makan dia. Itu hamba saya. Pengen jadi hamba saya atau eksekusi mati? Ya hamba saya berarti. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di hadapan seluruh penduduk Mekah, tokoh-tokoh Mekah, pemimpin-pemimpin Mekah, dedekot-dedekot Mekah, apa kata Rasulullah kepada para orang Mekah ini? Apa pendapat kalian? Apa yang akan saya lakukan? Mereka menjawab, anta al-karim ibnul karim. Engkau itu orang yang mulia, keturunan anak yang mulia. Jawaban di golongan tidak. Engkau itu orang mulia, engkau adalah orang yang mulia, anak keturunan orang-orang yang mulia. Maka perbuatannya adalah akan menjadi perbuatan orang-orang mulia. Perbuatan orang mulia tidak akan mengeksekusi, tidak akan menjadi budak.
Maka Rasulullah katakan, idhabu fa antum tulaqa. Idhabu fa antum tulaqa. Ya sudah, pergilah kalian keluar barisan jalan, antum tulaqa. Kalian adalah orang-orang yang dibebaskan, ditawar. Selamat, nggak jadi hamba saya. Jadi orang merdeka dan tidak eksekusi. Kemudian mereka menyatakan keislaman. Ya, ini juga sahabat levelnya gitu ya. Mereka sahabat Rasulullah SAW, hidup sezaman dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan meninggal dunia dengan membawa iman kepada Rasulullah. Mereka sahabat. Tapi kan beda dong dengan yang as-sabiqunal awwaluna minal mu'minin. Beda dong dengan ahlul hijratil ula. Beda dong dengan ahlul badar. Beda. Sahabat itu banyak, tetapi pencapaian prestasinya beda. Nggak bisa disamakan. Memang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Oke. Ini kaitannya apa begitu? Nanti ada. Pasca khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nanti ada pejabat-pejabat publik yang menjadi wali kota, yang menjadi gubernur, yang punya pos-pos penting, punya kekuasaan-kekuasaan yang mereka latar belakangnya adalah sahabat, tapi tulaqa. Sahabat yang Islamnya karena dibebaskan oleh Rasulullah SAW, bukan didikan, bukan santri Rasulullah SAW. Maka gaya kepemimpinannya ya jauh berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Gaya kepemimpinannya jelas beda dengan Umar bin Khattab. Gaya kepemimpinan mereka beda dengan Utsman bin Affan. Perilaku mereka ketika menjabat beda dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika punya kekuatan yang besar menjadi Amirul Mukminin, beda perlakuan mereka dengan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beda dengan Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini yang perlu kita pahami. Nanti kelak kapan-kapan sejarah politik itu. Karena sejarah politik itu berdarah-darah ya. Kapan-kapan tak cerita. Khalifah yang pertama Abu Bakar menjabat selama 2 tahun. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab menjabat selama 15 tahun dengan pencapaian yang luar biasa. Meninggal dunia terbunuh. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Kemudian mengakhiri jabatannya terbunuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga sama, terbunuh. Kemudian Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang kemudian dia mengalah, meletakkan jabatan khilafah yang berikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Utsman Hasan bin Ali bin Abi Thalib terbunuh. Itu zaman dulu. Itu zaman dulu ketika didikan Rasulullah, orang-orang terbaik itu loh terbunuh. Yang ini saya sampaikan, itulah dunia politik kekuasaan. Apa kira setelah Khulafaur dinasti Bani Umayyah, berdarah-darah lagi. Sejarah hitam dunia politik itu zaman dulu, apalagi sekarang. Maka kalau tidak kuat jangan masuk politik, dibunuh karakternya. Itu politiknya dulu yang Al-Khulafaur Rasyidin adalah itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang acuannya Al-Quran, acuannya adalah hadis, acuannya adalah Rasulullah, acuannya sahabat. Berdarah-darah kok. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang berubah. Kalau sindiran ya, sindiran. As-siyasiyun kalimatnya, as-siyasiyun. Idza tafaqu dzabahuna, idza ikhtalafu saraquna. Ini sindiran. As-siyasiyun, orang-orang dunia politik itu, orang-orang partai itu, kalau mereka bersepakat, maka kita yang terbunuh. Tapi kalau mereka bersilang pendapat dalam masyarakat, mereka akan mencuri tadi. Kalau mereka sepakat, mati gitu ya.
masajid wa qulubuhum ma'abid yahudiyah. Lisan-lisannya orang politik itu masjid, lisannya masjid. Hati mereka itu adalah tempat beribadah orang Yahudi. Nah, jadi kenapa mau mencuri? An Abi Umamah. Umamah di sini adalah Al-Umamah Al-Ansari Al-Khazraji. Kalimat di sini lam yashhad badran. Abi Umamah ini orang Ansar Al-Khazraj, tapi lam yashhad badran, tidak ikut serta dengan perang Badar. Lu kenapa? Illa annahu 'adzarahu sallallahu alaihi wasallam 'an al-khuruji li'illatin bi maradi walidatihi. Oh, ternyata Abi Umamah Al-Ansari Al-Khazraji ini tidak ikut perang Badar. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya, memberikan toleransi. Kenapa? Li'illatihi bi maradi walidatihi. Dia tidak bisa meninggalkan ibundanya yang sedang sakit. Masya Allah ya, ngerawat ibundanya yang sedang sakit. Rasulullah kasih izin, tidak apa-apa, berbakti kepada ibu dan sedang sakit, tidak ikut perang. Kemudian, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a ayatul kursi, siapapun orangnya yang membaca ayatul kursi, dabara ayatul kursi kemudian tulisannya kulli salat. Dabara kulli salatin, di setiap selesai salat maktubatin ay mafruḍatin, salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada yang menghalangi dirinya masuk ke surga kecuali kematian. Masya Allah. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, tidak ada penghalang baginya dengan surga kecuali kematian. Masih hidup tidak masuk surga, tapi kalau meninggal dunia dia akan langsung masuk ke surga. Barokah ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Kemudian wazad Ibnu Hibban wa rawahu An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa zadi At-Tabrani. Riwayat Imam At-Tabrani ada tambahan wa qul huwallahu ahad, wa qul huwallahu ahad. Kemudian membaca qul huwallahu ahad, ayatul kursi dan qul huwallahu ahad. Wa min hadits Ali alaihi salam bi ziyadah. Juga ada riwayat hadis lain dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu alaihi salam, ada tambahan man qara'aha hina ya'khudh madja'ahu ammanahu Allah ala darihi wa dar jarihi wa ahla duwairat hawli. Masya Allah, luar biasa. Rawahul Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau punya riwayat man qara'aha, siapapun orangnya yang membaca ayat al-kursi hina ya'khadh madja'ahu, ketika dia berbaring tidur. Sebelum tidur ya? Sebelum tidur membaca ayat kursi. Sebelum tidur baca ayat kursi. Apa kalimatnya? Ammanahullah ala dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengamankan rumahnya. Wadar jarih, dan Allah taala akan mengamankan rumah tetangganya. Lumayan ya, barokah. Yang baca dia yang kena efek. Wadar jarihi wa ahla duwairat haulahu, dan orang-orang yang ada di lingkungan tetangga-tetangganya. Masya Allah. Ini bertolak belakang dengan suspek corona.
Kalau corona tetangga dan lingkungan terimbas negatif. Ini enggak. Ini terimbas positif. Terimbas positif. Masya Allah. Baik. Masuk. Kemudian hadis berikutnya. Hadis Umamah sudah. Pertanyaannya, kenapa kok begitu gitu ya? Kenapa begitu? Kalimatnya waqtasat ayatul kursi bidzalika lima ishtamal alaihi min usul al-asma' wa sifat al-ilahiyyah wal wahdaniyah wal hayat wal qayyum wal ilm wal malik wal qudrah wal iradah. Masyaallah. Loh, kenapa kok ayatul kursi? Ayat kursi itu kok fadilahnya luar biasa, kenapa begitu? Kalimatnya ikhtasat ayatul kursi karena ayatul kursi secara khusus ishtamalat alaihi merangkum di dalamnya min usulil asma'i was sifat. Ada asma, nama Allah Subhanahu wa taala, was sifat, sifat-sifat al-ilahiyyah, sifat-sifat ketuhanan, wal wahdaniyah dan keesaan Allah, wal hayat, wal qayyumiyah. Coba dibaca ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu, kalimat pertamanya Allahu la ilaha illa huwa, la ilaha illa hu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Hayy, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha apa itu? Qayyum itu tegak berdiri, hidup dan selalu ada tegak berdiri. Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Taala tidak pernah ada dalam zat Allah Taala sinatun wa la naum. Sinah itu kelemahan, kesel, capek, enggak ada. Wala naum, dan enggak ada tidur. Enggak ada. Allah enggak capek, Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur. Al-Hayyul Qayyum, maha hidup dan tegak ada. Tidak ada Allah dalam zat Allah merasa capek, tidak ada Allah Taala merasa ngantuk. Lahu ma fis samawati ma fil ard. Lahu, baginya, miliknya, ma fis samawat, seluruh apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan seluruh apa yang di dalam bumi. Kemudian man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Man dza, siapa dia? Alladzi yashfa'u 'indahu, siapa dia yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Siapa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah Ta'ala selalu senantiasa tahu. Ya'lamu ma baina aydihim, apa yang ada di dalam diri mereka para manusia. Wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka sembunyikan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi jangan mengira kalau kita beribadah setengah-setengah Allah nggak tahu. Jangan mengira kalau kita beribadah tapi tujuannya supaya rezekinya lancar, dikira Allah nggak tahu. Tahu, tapi nggak apa-apa juga sih. Jangan dikira Allah nggak tahu kalau ibadah kita itu ibadah modal dusta. Karena keinginan sesuatu, karena ada kepentingan. Yang dikira Allah nggak tahu.
Kalau kita nggak tulus, orang lain nggak tahu ya. Sama kelihatannya mungkin semua ibadah, semua puasa, semua sholat, semua ke masjid, doanya sama. Tapi Allah tahu, modus lo ke masjid, Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, kemudian wala yuhituna bi syai'in wala yuhituna bi syai'in min mithlihi min ilmihi illa bima syaa wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Apa artinya? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Apa? Tidak ada yang meliputi segala sesuatu kecuali dengan pengetahuan Allah Subhanahu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi meliputi kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wasi'a kursiyyuh, terbentang kursinya as-samawati di seluruh langit dan seluruh, artinya terbentang kekuasaan Allah, terbentang power Allah di seluruh langit dan seluruh. Wala yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul baik. Kenapa sih ayat ini kok fadilahnya luar biasa? Ishtamalat fihi, karena di dalamnya merangkum asma nama-nama Allah, as-sifatil ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan Allah, wahdaniyah, esa Allah tunggal, wal haya, Allah yang maha hidup, wal qayyumiyah, Allah tetap tegak tanpa ada rasa lelah, wal ilm, dan ilmu, wal mal, wal mulku, kekuasaan Allah, wal qudrah, wal iradah, kemampuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ayatul kursi, kemudian ada qul huwallahu ahad. Ada apa dengan suratul ikhlas? Qul huwallahu ahad mutamahhabatun li dzikri sifatir rabb. Karena qul huwallahu ahad itu secara spesifik, secara khusus tentang sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah Ta'ala ahad, yang esa tunggal. Allahus samad, Allah tempat kita bergantung, bersandar, meminta, berpengharap. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak punya anak dan tidak punya ayah, tidak anak, tidak diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun lahu wa lam yakun lahu, dan tidak ada, walam yakun lahu, dan tidak ada baginya, tidak ada bagi Allah Ta'ala kufuwan, tidak ada yang kufu, tidak ada yang sebanding, tidak ada pesaing ahad, siapapun gak ada menjadi pesaing Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suratul. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Banyak bacaan, banyak zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita baca pun gitu ya, yang sudah kita baca dari kitab ini banyak banget. Yang kita baca di kitab ini saja udah begitu banyak, sehingga kadang-kadang kita loh, ternyata sholat kita selama ini, kemudian zikir kita selama ini kok nggak selengkap itu ya. Kok eman rasanya eman bacaan-bacaan itu, zikir-zikir itu.
Alhamdulillah itu tidak dibaca rasanya eman, apalagi sholat zuhur, sholat asar, jam-jam kerja, ya, jam-jam kerja, kadang-kadang tidak terbaca semua. Bagaimana ya. Kalau dikembalikan kepada dunia hukum, ada dunia hukum, ada dunia tasawuf, suluk, dunia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam dunia hukum fikih, hukum itu halal haram, hukum itu hitam putih. Kalau dalam dunia hukum, kewajiban kita adalah sholat fardu. Anda mau berzikir boleh, berdoa boleh, tidak berzikir ya tidak apa-apa, tidak berdoa juga tidak apa-apa. Ini kalau ngomong dunia hukum fikih halal dan haram. Tapi dalam dunia tasawuf, dalam dunia pendidikan, dalam dunia al-ihsan, dunia kebaikan akhlak moral kita kepada Allah, maka ya alangkah baiknya semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita berdoa, maka itu semakin baik dan semakin banyak usaha kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sekali lagi tidak wajib. Yang tidak melakukan, maka ia meninggalkan kesempatan untuk menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sholat fardu, maka dia sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Checklistnya tercentang, dia sudah melaksanakan kewajibannya sebagai hamba kepada Allah. Selesai. Tapi zikir adalah fadilah amal, tidak wajib, tapi fadilah amal. Lantas bagaimana, Beb? Ya kalau memang punya waktu yang berkecukupan dan rasa hatinya ingin lebih dekat dengan Allah, ya silahkan baca. Karena kita juga tidak bisa memaksakan. Faktanya ya ada orang-orang yang setelah sholat kemudian duduk berzikir berlama-lama, kemudian sholat sunnah, ketika sudah selesai orang itu terduduk berzikir, ketika lain buat ya ada. Tapi ada juga yang Assalamualaikum warahmatullah langsung bablas. Langsung kantor. Lantas bagaimana, Be? Zikir itu banyak, wirid itu banyak, riwayat hadis itu amat sangat banyak. Kalau itu dibaca semua setengah jam tidak lari, setengah jam tidak selesai. Kalau memang benar-benar dikumpulin, setengah jam mungkin tidak selesai, setengah jam mungkin tidak selesai. Tetapi kemudian diberikan dia dari riwayat hadis yang ada, maka kemudian para ulama salafus saleh memilihkan top 10 atau the best gitu ya. Ini zikir yang riwayatnya terbagus dan terbaik, kira-kira begitu ya. Zikir yang fadilahnya terbaik, kemudian dikumpulkan, yang tidak terlalu panjang 5-10 menit, itu yang kemudian dibaca. Harapannya adalah mereka yang buru-buru masih ya berkenanlah menyempatkan 5-10 menit, dan yang mereka punya waktu banyak, ya mereka minimal sudah membaca bacaan zikir yang pokok-pokok, yang inti-inti. Kalau punya waktu lebih lagi, kan punya pertambahan waktu, ya mungkin dia bisa membaca yang lain. Jalan tengah, enjoy time. Jalan tengahnya memang seperti itu, karena memang kita tidak bisa memaksa. Tapi bagaimanapun juga, ya kalau mau dekat dengan Allah dan Rasulnya, yang melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga mungkin yang menyebabkan ada istilah di luar zikir setelah sholat, ada kemudian zikir pagi dan zikir sore, kan begitu ya. Ada zikir pagi dan zikir sore. Ada yang menyebutnya dengan al-wirdul latif, ya, al-wirdul latif, wirid-wirid yang ringan-ringan. Padahal ketika kita baca banyak juga ada ringannya, tapi bagi orang-orang dulu ternyata itu ringan. Kenapa? Karena punya al-wirdul kabir. Punya al-wirdul kabir, al-wirdul latif, wirid-wirid yang ringan di pagi hari, bacaan-bacaan ringan di pagi hari. Yang ringan bagi orang-orang soleh dahulu itu buat kita lumayan jam 30 menitan.
Dan mereka beliau punya al-wirdul kabir, wirid yang besar. Ini jam-jaman. Itu jam-jaman. Ya mungkin standarisasi kehidupan kita dengan mereka berbeda. Mereka bekerja keras untuk membangun kehidupan akhiratnya. Kita bekerja keras untuk membangun kehidupan dunia. Standar kehidupannya beda. Skala prioritasnya beda. Mereka skala prioritas utama itu kehidupan nanti di masa dari akhirat. Kehidupan dunia mengikut sekedar melengkapi kehidupan akhirat. Tapi kalau yang zaman now balik, yang penting prioritas utamanya kehidupan dunia. Kehidupan akhiratnya ya sekedar melengkapi kehidupan saja. Kok bisa? Ya memang itu fakta. Memang itu terjadi. Memang itu yang terjadi. Ya semoga kita semua diberikan kemampuan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikri. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Backup kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah ala dzikrik agar senantiasa bisa berzikir kepadamu. Wa syukri, bantulah kami ya Allah, backup kami agar senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik ya Allah, bantulah kami, backup kami agar senantiasa beribadah kepadamu dengan ibadah yang terbaik. Amin Allahumma. Pak ada paragraf penutup? Sampai detik ini. Sampai detik ini? Ya, detik. Kita mindset kita bagaimana ini adalah zikir dan pikir. Jika orang dulu mungkin akhiratnya prioritas. Tapi manusia di akhir zaman kita udah berubah mindsetnya. Ini hidup di dunia ya. Karena apa? Indikatornya selalu berkaitan dengan materialistik itu. Nah, hidup di dunia. Dua orang yang kaya, udah tidak masuk dalam kategori percampuran. Enggak lupa. Tapi saya melihat, Allah ini cemburu. Kamu ini diberi otak, diberi pikiran, kamu menuhankan otak. Ini kenyataan. Otak dijadikan Tuhan oleh para yang katakanlah orang-orang yang hedonisme itu cinta sekali. Kalau dunia ini, dia memang tidak ada gambaran akhirat itu kan nanti dibayar kredit. Tapi kalau dunia cash, kontan. Jadi orang bekerja keras, bukan. Nanti urusan orang belakangan ini saya yang terus upaya. Sehingga dengan demikian orang sekarang itu mendahulukan pola pikir, kemudian sains, teknologi, teknik didahulukan. Imtaknya, kami dulu. Ini yang sekarang dibuktikan oleh Allah dengan COVID-19 ini. Kaitannya ini masalah itu. Tidak kurang-kurang para ilmuwan itu. Para ahli mungkin yang mengutarakan tentang virus bagaimana bisa menemukan vaksinnya, tapi sampai detik ini saya tanya kemarin, kapan mau diluncurkan vaksinnya? Maret 2021. Berarti perpanjangan lagi. Karena menurut tadi dengan Al-Quran, dengan membaca ayat kursi, itu melontarkan vaksin yakin lebih dari vaksin. Tapi kalau manusia sekarang, kamu rupanya tidak menemukan aku katanya, tidak melanggar dengan saya. Ya ini pelajaran untuk manusia akhir zaman. Oleh karena itu dalam sekali Pak. Ini dalam sekali. Filosofinya dalam. Alhamdulillah kita masih
hidayah. Ya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir, mengingat pada Allah, hatinya kita menjadi lembut itu. Mereka kasar. Karena itu tadi Mindset. persoalan-persoalannya, orientasi hidupnya itu tadi membangun kehidupan dunia. Bahkan Presiden Xi Jinping itu sesumpah itu tidak ada lagi kekuatan di dunia. Kayak Fir'aun gitu. Sejak itu Allah, nah ini datangkan malaikat tentaranya itu yang tidak kelihatan, tapi ketakutan tentara Cina ya. Nah ini sampai mendunia. Ini yang terjadi seperti sekarang ini. Saya dulu diajarnya yang itu mulai SD. Madrasah kelas 1 diajar ditanamkan ayat kursi. Karena itu merupakan benteng pertahanan. Paling tidak 7 kali setelah maghrib, 7 kali setelah salat subuh. Bagus sekali. Ayat kursi ayatnya ditulis. Itu DPR. Ini yang terjadi seperti ini ya kita. Sebenarnya ini menjadi sama para ulama, para ustaz, para kiai, ya. Penanganan nilai-nilai seperti ini sebenarnya bisa mendasar khusus untuk para anak didik kita. Itu penting. Kemarin saya menyesal sekali ada orang memberitakan bahwa pelajaran agama itu mau dihapus. Mana apa itu? Ya ada kemarin ada. Waduh ini siapa yang menjadi ini? Kalau sampai pelajaran agama dihapus, ya berarti masyarakat Indonesia mau jadi apa? Kita mau jadi apa? Angel gitu kan. Nanti yang bertanggung jawab Komisi 8 dan Menteri Agama itu. Dia cuma bidangnya ke lembaga ini. Tapi bukan malah pos ya. Bukan malah pos ya. Malah masuk. Ini diposting seluruh teman-teman ya para warga ini tahu. Insyaallah, insyaallah. Nah, Jadi itulah kalau saya ya kalau saya waktu teman-teman di kampus dulu selalu mengandalkan nasi dan tanggal mainnya. Itu untuk tanggal mainnya. Karena teman-teman kalau ngajar di kampus sudah Pak Ridwan jangan melalui dia kita ngajar ini ilmu lah seperti ini. Soal moral belakangan. Ini saya marah ya. Tidak terima. Murkai. Mari biro. Ternyata kampus ini benteng terakhir. Jadi setelah dari mulai mau preview sampai perguruan tinggi itu harus kita pertahankan. Jangan sampai sekuler. Inilah yang terjadi seperti ini sekarang ini Indonesia. Wah, berat betul. Ya stabil. Makanya oleh karena itu Rasulullah menitipkan kalau al-ulama bisa terbiak. Berdiri. Saya yakin karena ada sekuat. Ulama para nabi. Mari kita menegurkan keyakinan kita. Jadi zikir tetap menurut saya kita lakukan sampai dan di majelis zikir mengatakan yang karena yang meramu ini Habib apa tak? Saya yakin ini berarti radikalnya bagus ini karena ada nilainya dari ayat kursi tadi. Luar biasa. Kenapa? Kawan-kawan kita di masjid tidak takut, tidak lagi orang gablek aja. Memang betul. Ini bahaya. Tidak pakai masker untuk terang-terangan gitu. Tapi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin Allah menjaga. Karena dia keyakinan kuat. Tapi kalau keyakinan setengah-setengah mundur aja. Makanya pakai masker. Nah ini kan anu ya. Ini upaya-upaya gini, upaya aja. Tapi ya. Iya. Saya kira nggak apa-apa ya. Cuma itu tadi saya keyakinan. Jadi kalau zikir keyakinan kita. Dunia itu ada kecil. Jadi kalau mau lakukan ya, maka dunia ini. Saya yakin. Apa yang terjadi? Terima kasih. ada kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.